Haredi Oh, atau disebutnya kelompok Haredim gitu lah. ya udah nggak keduniaan lagi guys gitu ya. Tapi mereka yang nyari duit malah istrinya, yang cowok hanya belajar Taurat gitu. Sampai segitunya. Gitu. Jadi mulai setelah ngobrol gini jadi masuk akal. Waktu kemarin ada IDF ngebanting Rebai. IDF Israelnya ya. Dia ngebanting Rebai. Iya, karena Rebai itu menentang Zionisme dan menentang negara Israel. Dan berarti dia salah satu di aliran ini yang nggak Iya. sama Zionis gitu kan? Iya. Oh, Bisa jadi masuk gitu. akal. Nah, kalau kita lihat nih, walaupun begitu, di Israel sendiri itu mereka juga tetap punya rabi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Ari Untung ya beserta Ustadz Donditan ya membahas tentang bagaimana kepemilikan ya, tentang bagaimana para kaum Yahudi ini ada sebagian yang membela Filistin ya, ada yang sebagian ngotot ingin merebut gitu ya, merebut tanah Filistin. Jadi penjelasan yang diuraikan oleh Ustadz Donditan ini berdasarkan data-data ya atau keterangan-keterangan yang tertulis gitu. Jadi membuat kita semakin tahu ya bagaimana yang sesungguhnya siapa yang punya hak ya atas tanah Filistin. Jadi memang sangat kompleks ya, karena memang orang-orang kaum Bani Siriwil ini ya, khususnya Zionis ini memang mereka adalah orang-orang yang pemakar ya dari zaman dahulu ya, dan lagi pula memang bangsa Zionis ini sesungguhnya sudah tidak murni lagi dari keturunan bangsa Siriwil, itu sudah tidak murni lagi, mereka sudah bercampur ya dengan orang-orang Barat ya, antara ada kawin silang atau kok kawin silang beda bangsa gitu ya, tapi dengan seiring berjalannya waktu, karena memang kalau di dalam budaya ya, adat istiadat bangsa Siriwil ini, garis keturunan itu diambil dari seorang ibu begitu ya. Jadi kalau ibunya ada darah Siriwil berarti anaknya Siriwil. Kalau ayahnya yang Siriwil itu tidak ada, anaknya tidak mempunyai garis keturunan Siriwil, karena garis keturunan itu diambil dari ibunya kan gitu. Kalau ibunya Siriwil ya Siriwil ya, kalau tidak ya tidak gitu. Terima kasih untuk para hamba Allah ya yang sudah mendukung channel ini, yang baru menjumpai channel ini lalu mendukungnya, lalu mensubscribe-nya, lalu menontonnya ya, dan memudahkan saya melalui channel ini untuk menyampaikan sesuatu apa yang mesti kita sampaikan ya. Umat Islam mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Jadi terima kasih sekali ya, Akhi Uhti sudah memurahkan urusan saya. Sebagaimana hari ini Akhi Uhti masih tetap mendukung channel ini. Semoga Allah merahmati Akhi Uhti di sana. Semoga Allah pun murahkan Akhi Uhti dari segala urusan, dan Allah pun mengabulkan Akhi Uhti dalam setiap munajat kepada Allah,
dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi ukti usahakan ya. Jadi semoga Allah murahkan urusan akhi ukti ya dari segala urusan apapun itu yang tentunya dalam kebaikan, sebagaimana hari ini akhi ukti pun memurahkan urusan saya. Barakallah, terima kasih akhi ukti. Demikian kaum muslimin videonya. Dan juga sesuai dengan tema kita, yaitu membahas kok ada Yahudi yang pro Palestina, kok ada Yahudi yang benar-benar kepengen ngambil lahannya Palestina. Karena kalau secara sejarah, Yahudi dengan Islam itu sudah tinggal bersama-sama bertahun-tahun. Zaman bersama Sayyidina Umar, mereka tinggal adem ayem aja. Dengan waktu Osmani, adem ayem aja. Bahkan ketika ada pasukan salib, Yahudi lebih nyaman bersama kaum muslimin. Kenapa sekarang mereka malah membantai dua golongan ini, Muslim dan Nasrani? Oke, sekarang kita akan bertemu dengan seseorang yang meneliti banyak kitab-kitab ini orang ini. Inilah dia, Koh Doditan. Assalamualaikum. Salam. Orang yang nggak ada gawe gitu. Ya makanya yang siap selalu diomelin di kolom komen, dibully di kolom komen. Gue pikir kapok orang ini tetap kapok. Kalau orang udah menghujat di komen, berarti dia udah nggak bisa bantah pakai dalil. Biasanya gitu. Oh, jadi memang baca hujatan di komen itu udah biasa? Biasa. Yang DM juga banyak. Kalau lu lebih suka ketika adu dalil atau juga adu fakta, adu data malah seneng ya? Iya, malah seneng. Soalnya memang kebanyakan nyerang personal. Kalau udah nyerang personal, entah nyerang personal kita atau nyerang personal junjungan kita, itu berarti dia udah nggak bisa bantah, terus jadi dia nyerang pribadi. Itu udah biasa. Iya, benar. Gitu kan, berarti udah kehabisan data gitu kan. Iya. Waktu itu ada komen juga, kok percaya Doditan, dia tukang bohong gitu. Lah, Ya, kalau bohong buktiin dong. Kalau misalnya dibilang bohong, berarti yang bohong yang benda yang dijadiin bahan omongan ya kan? Kalau orang sebelum nuduh bohong kan harus pakai bukti dulu dong. Lu bohong nih dasarnya ini. Nah gitu. Benar. Harusnya kan. Ini cuma ngomong, lu bohong, lu dusta, lu penyesat. Cuma nunjuk-nunjuk doang gitu, nggak bisa buktiin. Ya udah. Kalau dibilang bohong, berarti yang dirujuk ini berarti benda bohong, Iya. sama aja. Gitu. Nah, ini uniknya bahwa memang dari kemarin kita penasaran gitu, kepengen tahu ya, bahwa semua udah bilang bahwa ini Yahudi yang ada di Israel saat ini bukan semurni-murninya Yahudi gitu kan, ibaratnya kan. Kemarin bahkan waktu Natal kemarin, gereja di kota kelahiran Yesus itu, mereka malah menghujat Israel sebenarnya. Mereka memang satu darah dengan Palestina walaupun Nasrani. Memang mereka juga meyakini bahwa Yesus itu orang Palestina sebenarnya. Iya memang. Iya. Nggak ada muka-muka Eropa kan. Mukanya muka-muka Timur Tengah. Makanya ini unik nih. Jadi sebenarnya bagaimana ini kalau secara data membuktikan bahwa ini Yahudi yang tinggal sekarang di Israel, bukan Yahudi yang murni, walaupun banyak orang yang udah melihat itu ya, bahwa pasukannya itu kan diambil dari Austria, dari yang viral kemarin dari Austria, Australia, ada yang dari Cina bahkan, dan dari Afrika. Nggak murni orang Yahudi banget yang ada di situ gitu. Pasukan dari situ. Kemudian setelah dia buka undangan yang mau tinggal di Israel, difasilitasi segala macam, bahkan dapat segala privilege. Sekarang lagi pada kabur lagi nih, lagi gitu kan. Nah, itu secara data gimana Pak? Kalau masalah kayak gitu-gituan saya nggak terlalu ngikutin. Karena kan saya ngelihatnya dari sisi agamanya, agama sama tradisi. Kalau sampai yang urusan dia sampai ngambil tentara dari mana-mana, gue ngikutin. Nah, kalau itu memang lagi viralnya bahwa sampai ada komen mereka itu bukan orang sana gitu, kemudian keluar tuh. Tetapi gini, belum lama saya nonton video seorang rabi yang tinggal di Inggris. Kalau nggak salah tuh namanya Rabi El-Hanan gitu ya. Dia bilang, tempat di dunia yang paling berbahaya itu di mana? Gimana katanya? Ini kata Rabi loh ya. Rabi yang ngomong loh. Tempat yang paling berbahaya di dunia itu di mana? Di Israel. Saya orang Yahudi. Saya sudah tinggal di Inggris itu kira-kira 36 tahun. Saya malah nggak pernah ngeliat tentara Inggris itu kayak apa. Ya, in real life maksudnya. Tetapi di Israel coba, anak-anak itu udah tahu segala macam senjata, udah tahu segala macam tank, udah tahu segala macam pemusnah gitu lah istilahnya. Jadi di sono tuh memang dari kecil tuh memang sudah brainwash. Iya, sudah kayak lu memang udah nanti khusus harus perang gitu. Walaupun di Israel sendiri orang-orang Yahudi yang ditinggal di sana tuh memang tidak semuanya pergi perang.
ada beberapa kelompok yang sama pemerintah Israel itu malah di apa? Udah lu nggak usah ngapa-ngapain, lu belajar Taurat aja. Ada yang khusus begitu, ya. Dari pagi sampai malam mereka suruh belajar Taurat, yang kerja malah istrinya. Jadi yang memberi nafkah keluarga itu malah istrinya. Tetapi istrinya juga senang begitu. Jadi artinya mereka juga mengambil keuntungan dari ilmu yang didapat dari suaminya. Jadi suaminya ini setiap hari belajar Taurat. Ada sebuah apa ya namanya kayak lembaga pendidikan namanya Yeshiva. Tiap hari orang cuma baca Taurat, laki-laki semua. Oh, jadi kalau bisa dibilang bahwa dia baca Taurat untuk cari nafkah juga gitu jatuhnya. Bisa jadi ya, itu memang dibiayain sama pemerintah katanya. Dan itu apa ya? Memang ini kelompok tertentu ya, nggak semua kelompok. Nggak semua kelompok. Nah, kelompok ini, dari satu kelompok ini tidak semuanya punya pekerjaan. Nah, mereka kerjanya itu, cuma belajar Taurat aja. Tetapi menurut Rabbi Elhanan yang di Inggris itu, dia bilang apa? Buat kami, orang-orang Yahudi yang di luar daripada Israel, pemerintah Israel yang sekarang itu sebenarnya menentang perintah Tuhan. Kenapa? Karena buat orang-orang Yahudi yang seperti Rabbi Elhanan itu, Mesias yang dijanjikan itu belum datang. Ya. Nanti katanya. Datangnya tuh nanti. Kalau apa? Kalau nanti sudah apa? Bangun bait suci ketiga. Kalau di dunia itu udah nggak ada perang. Kalau setiap manusia di bumi itu sudah mengenal Hashem. Gitu katanya. Nah, jadi buat orang-orang Yahudi yang diaspora ini, bahkan yang kelompok apa namanya disebut dengan ultra ortodoks, mereka juga di bawahnya ada yang namanya Nature Carte itu. Mereka tuh sangat menentang pemerintah Israel karena pemerintah Israel yang sekarang itu dianggap menentang perintah Tuhan. Mereka ingin mempercepat gitu. Mempercepat apa yang mereka anggap ada di Taurat gitu loh. Padahal orang-orang Yahudi ini suruh kembali karena nggak mau, belum waktunya. Karena belum ada orang Yahudi yang menerima perintah langsung dari Tuhan gitu. Nah, jadi mereka tuh menunggu itu gitu. Nah, siapa orang Yahudi yang pernah mendengar perintah itu buat pemerintah Israel? Belum ada. Belum ada, jadi belum waktunya. Jadi itu hanyalah yang disebut dengan gerakan Zionis itu karena mereka sudah nggak tahan dipersekusi di negara mereka tinggal sebelumnya. Makanya timbul gerakan Zionis untuk kembali ke Israel, untuk punya negara sendiri dengan apa ya? Dengan agenda ya awalnya pasti mereka bawa Taurat karena kan mereka kan punya kitab itu. Yang kedua ya karena mereka sudah nggak tahan mungkin dipersekusi di negara-negara tempat mereka tinggal. Padahal menurut pemuka-pemuka agamanya mereka sendiri, mereka diwajibkan untuk mematuhi pemerintah di tempat di mana mereka tinggal. Di Inggris ya harus patuh sama pemerintah Inggris. Di Amerika juga begitu. Berarti kayak Islam juga sesuai amirnya siapa kan? Iya, gitu kan? iya. Kurang lebih sama gitu ya. Gitu ya. Harus mematuhi pemerintah yang mereka tinggali gitu di situ. Tapi yang melakukan gerakan Zionisme itu yang ingin yang nggak tahan lagi lah hidup di negara lain gitu. Ya attitude kayak gitu, siapa yang nggak mau ngusir? Nah iya, jadi mereka itu ingin mempercepat apa yang tertulis di Taurat mereka. Mereka ingin mempercepat kedatangan Mesias, mempercepat membangun bait suci ketiga. Bahkan nanti mereka bikin klon binatang sampai sapi merah. Mereka klon sendiri, itu memang tanda-tanda yang ada di kitab mereka gitu. Saya dengar dari beberapa podcast yang lain gitu ya, yang membedakan antara Yahudi dan Zionis. Yahudi itu kitabnya Taurat, Zionis kitabnya Talmud. Oh beda, gini. Beda ya? Beda gini. Kalau Talmud itu adalah kitab diskusinya rabi-rabi. Talmud ini masih di bawah Taurat. Kan gini, kan saya pernah tunjukin kan di sini kan, ada kitab yang namanya Tanakh. Tanakh itu isinya adalah Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Di bawahnya kitab Taurat ini atau Tanakh ini, di bawahnya ada kitab lagi namanya Talmud. Talmud itu isinya adalah diskusi para rabi. Hadis gitu jadinya. Kayak, tapi bukan hadis gitu ya. Bukan hadis juga orang ini bukan kan langsung dari Nabi. Iya, kalau hadis kita kan sabda Nabi, sunnah Nabi. Kalau ini mah diskusinya pemuka agama mereka gitu. Kalau misalnya di Quran itu kan segala jenis pelajaran teorinya ya. Hadis itu seperti bagaimana mempraktekannya gitu. Pelaksanaan. Pelaksanaan gitu kan. Tapi hadis kan semuanya harus kembali ke Nabi. Iya, harus Nabi. Sanatnya harus jelas, perawinya harus jelas. Perawinya salah aja. Perawinya ada yang cacat dikit, turun derajatnya. Orang yang merawikan itu nggak ketahuan bin apa nggak diterima. Iya. Gitu. Dan juga nih orang bahkan perawi yang pernah ngebohongin binatang aja udah turun derajat hadisnya. Sampai segitu. Iya, saking murninya. Sampai segitunya. Nah, kalau Talmud itu hanya diskusi para nabi. Rabi, sorry. Diskusi para rabi Yahudi lah. Pemuka agama Yahudi. Dalam Islam apa namanya ya? Diskusi ulama tuh
Mungkin ijtima kali ya. Istima. Ya. Itu buku Istima jadi. Seperti itu. Oke. Gitu. Nanti di bawahnya ada turunan lagi, ada Misnah, ada Gemara, gitu-gitulah. Ya, itu memang diskusi mereka tentang Taurat. Itu yang dipelajari sama rabi-rabi Yahudi yang sekarang juga, yang di sono, yang di Israel gitu. Nah, seperti gini nggak? Misalnya gini, ada satu momen di mana mungkin untuk kaum Taurat itu menunggu seseorang yang udah dapat wahyu langsung kan. Nah, Zionis itu kalau dalam Islam sebelum turunnya Nabi Isa datang Dajjal dulu kan, gitu kan? Konsepnya sedikit berbeda sih. Nggak, maksudnya Nabi Isa datang turun udah ada Dajjal dulu ada sini nih. Iya. Kayak gitu. Iya, Mesayasnya gitu turun. Iya. Ada Dajjal untuk dibunuh sama beliau gitu kan. Iya. Nah, gitu. Apa mungkin Zionis ini di tengah kemudian memanfaatkan sejarah dari kedua agama ini atau juga mungkin nubuahnya gitu ya untuk menyatakan bahwa yang dimaksud Mesias itu adalah Dajjal ya Islam. Gitu. Kalau di konsepnya Mesiasnya Yahudi tidak atau bukan Dajjal yang dimaksud dalam konsepnya Islam. Nggak, kalau bagi agak Zionis beda. Nah, kalau bagi Zionis, soalnya kan dia kan menyiapkan kehadiran seperti menyiapkan kehadiran Dajjal nih kan. Kan kalau dalam Islam Dajjal keluar tuh dengan doa ciri-ciri Ya, ini kan seperti ciri-ciri yang lagi disiapin sama Zionis nih. ini pertanyaan berarti pandangannya Zionis gitu ya terhadap si Mesias yang akan datang itu ya. Saya terus terang nggak berani jawab ya. Takut gitu. salah gue ya, takut salah gue. Iya. Tapi sepertinya enggak lah. Enggak ya. Konsepnya Mesias yang di dalam Yahudi itu ya yang seperti tadi saya bilang. Pertama, dia harus keturunan Daud. Keturunan benar-benar keturunan. Jadi bukan anak adopsi, bukan anak angkat. Gitu. Oh, ada nasabnya langsung. Ada nasabnya langsung nyampe ke Daud. Melalui siapa? Melalui Salomo, anaknya Daud juga. Daud punya anak juga namanya Nathan. Kalau yang lewat Nathan pasti bukan Mesias yang Bukan dijanjikan. Natanyahu itu ya. Bukan. Yang Mesias itu nanti harus keturunan Daud melalui Salomo gitu. Nah, dia nanti datang kalau di dunia ini sudah nggak ada perang. Ya, sudah nggak ada perang. Orang sudah tidak angkat senjata. Dia nanti akan datang kalau semua orang sudah mengetahui atau mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan. Dia akan datang nanti kalau di dunia ini sudah dibangun bait suci ketiga. Nah, ini yang dipercepat sama orang-orang Zionis. Proses ini. Iya. Salah satunya yang bait suci ketiga itu. Nanti ada lagi tanda sapi merah gitu. Udah disiapin semua kan? Udah, kita pernah lihat mungkin fotonya ya. Nggak tahu itu bener apa enggak sih ya. Tapi sudah ada upaya-upaya ke situ. Gitu. Iya. Terus yang Haikal Salomo itu, Haikal Sulaiman itu, bait suci kan? Bait sucinya udah disiapin. Mungkin kita nggak bisa buktikan secara langsung, tetapi kan upayanya sudah ada, ya kan? Karena mereka kan sekarang cuma tinggal punya tembok ratapan. Di situ juga ada Masjidil Aqsa, ada Dome of the Rock. Kemarin bisa liatin fotonya sama Haikal kemarin. Nah, jadi kayaknya memang proses itu udah berjalan. Iya, udah berjalan. Mungkin nggak bisa buktikan secara langsung, tetapi kan kita sudah tahu ada upaya-upaya seperti itu gitu loh. Tapi kalau sekarang kita telusuri lagi ke belakang, sepanjang sejarah, kalau yang kita sebut dengan Yerusalem, agama apa yang paling lama bercokol di Yerusalem? Sepanjang sejarah gitu. Ternyata Islam. Islam itu memerintah di Yerusalem kurang lebih hampir 1.300 tahun. Kristen kurang lebih 1.200 tahun, beda 100 tahun. Yang Yahudi malah kalah lama gitu, yang memerintah loh ya. Kan kita tahu kalau kita lihat sejarahnya Yerusalem sendiri ya, mungkin kita mundur sampai ke milenium kedua atau kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi, ya. Habis itu kan baru kita tahu lagi ada kejadian yang kita dengar atau kita baca, bangsa Israel yang tadinya di bawah penguasaan Mesir atau yang bahasa Israel jadi budak di Mesir, dikeluarkan oleh Nabi Musa, kemudian dibawa ke Kanaan. Kanaan ini kan Yerusalem ya. Yerusalem ada di Kanaan. Sebelum Nabi Musa masuk ke situ kan sudah ada bangsa Kanaan, atau yang disebut Canaanite gitulah. Canaanite itu udah ribuan tahun sebelum ada Nabi Musa bawa bangsa Israel ke dalam situ sudah ada. Kaum Jabarian beda ya? Jabarian kan? Jabarian. Ya, yang waktu mereka kepengen masuk ke dalam tembok Jericho itu kan, yang kemudian masuk bareng Nabi Yosua. Oh iya, yang dipimpin oleh penerus Nabi Musa, Yosua bin Nun, gitu kan? Bin Nun itu. Iya. Kan Jabarian itu Kanaan ya?
Beda. Iya, itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Nah, dari situ kan kita tahu sejarahnya lagi. Setelah bangsa Israel menjadi apa namanya? Suku-suku itu kan dipimpin hakim-hakim. Kemudian mereka minta untuk menjadi kerajaan. Raja pertamanya adalah Raja Saul, diteruskan Raja Daud, Raja Salomo. Baru setelah Raja Salomo meninggal, baru kerajaan Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Udah Israel namanya? Kerajaan apa? Kalau nama bangsanya tetap Israel, bangsanya. Bani Israel. Iya, Oke. baninya Bani Israel atau bangsanya bangsa Israel. Kerajaannya kerajaan Israel, tapi negaranya belum ada. Oh iya, oke. Kalau negara state kan belum lama. Nah. Nah, setelah menjadi kerajaan Israel utara selatan, utara akhirnya kan dikuasai oleh bangsa Assyria. Ya kan? Kurang lebih 150 tahunan lah. Habis itu masuk bangsa Babilonia. Kira-kira 200 tahun Babilonia menguasai utara dan selatan, kemudian diasingkan ke Babilonia atau Babel. Setelah di sana kurang lebih 200 tahun baru Babilonia dikalahkan oleh Persia. Persia masuk, kemudian orang-orang Israel atau Palestina itu suruh kembali lagi kan ke negaranya. Baru boleh bangun bait suci yang kedua. Yang pertama yang bangun Raja Salomo, sudah dihancurkan oleh Babilonia. Setelah Babilonia dikalahkan oleh Persia, Persia mempersilahkan bangsa Israel kembali, baru mereka boleh bangun bait suci yang kedua. Nah, selama zaman bait suci yang kedua, berganti lagi penguasanya. Siapa? Masuklah Yunani, Alexander the Great. Itu juga udah cukup lama. Setelah Yunani masuk, ada pemberontakan beberapa kali, baru Romawi masuk. Romawi kurang lebih aja udah 600 tahun. Jadi kalau kita total bangsa-bangsa yang menguasai di Yerusalem itu, kita rekap, justru malah Islam paling lama. Kenapa? Karena semenjak Umar bin Khattab menguasai kota Yerusalem, itu aja berlangsung sudah kurang lebih berapa? 600 tahunan. 600 tahunan. Belum lagi nanti apa namanya, penguasa-penguasa dari Islam, Ottoman, Utsmaniyah gitu-gitu. Itu di total paling lama justru Islam malah 1300 tahun. Oh, jadi secara legitimate pemerintahan justru orang Yahudi cuma sebentar. Sebentar malah, nggak lama. Cuma orangnya di situ. Ya, nah, memang bangsa Yahudi kan terdiaspora. Apa namanya? Pada waktu Babilonia terdiaspora, pada waktu bait suci kedua dihancurkan juga terdiaspora. Mungkin saya tunjukin, mau nggak ada semacam kayak timeline gitu loh, atau kayak ada semacam storyline gitu ya. Jadi ada timeline by data, historinya ya, mungkin ya, biar mungkin bisa dipahami lebih mudah ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa cari apa namanya literaturnya, atau mungkin dan literatur ini tidak hanya literatur dari kalangan Kristen, tapi di Islam juga ada literaturnya gitu ya. Kita tahu lah ya, bangsa Israel kan baru disebut sebagai bangsa Israel atau Bani Israel kan setelah ada 12 suku anak daripada Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub alaihissalam punya istri 4, 2 wanita merdeka, 2 ini budaknya dari 2 wanita merdeka itu kan. Yang pertama kan namanya Lea, dia punya anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Yang kedua istrinya namanya Rahel, punya anak Yusuf, Benyamin. Yang ketiga Bilha, ini budak nih, dia punya anak Dan dan Naftali. Baru terakhir Zilpa punya anak Gad dan Asher. Baru setelah kita tahu kisah Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian dijual ke orang Midian, terus kemudian dijual ke Mesir, sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir, penguasa di Mesir. Pada waktu kelaparan, saudara-saudaranya yang dari kanan ini datang ke Mesir untuk cari makan. Malah dikasih tanda supaya mereka kembali lagi gitu, karena waktu pulang kan dikasih apa, perak atau apalah di gandumnya gitu. Akhirnya setelah pulang baru mereka bawa hijrah gitulah. Nabi Yakubnya dan anak-anak yang lain sampai hijrah ke Mesir. Tetapi setelah di Mesir beranak pinak malah jadi budak selama lebih dari 4 abad. 4 abad menjadi budak di Mesir sampai akhirnya baru dibebaskan oleh Nabi Musa. Keluar dari situ. Tadi kan saya bilang mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Terus tadi saya bilang kan ada baru mereka minta raja, ada Saul, ada Daud, ada Salomo. Barulah kemudian pada waktu Salomo dibangun bait suci pertama. Itu yang itu ya. Yang biru. Yang biru. Biru. Itu udah di abad ke berapa tuh? 10, abad 10 sebelum Masehi. Dari awal tuh bangsa Israel cari lihat itu, kemudian Mesir dibawa sama Nabi Musa tuh ya, setelah Nabi Musa tuh. Kemudian diteruskan oleh Yosua bin Nun. Yosua bin Nun.
Terus masuk itu tanah Kanaan ya kan? Ya, Tanah masuk kan. Kanaan, pas sudah tinggal di sana. Sudah masuk, baru mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Baru mereka minta menjadi kerajaan, dipimpin oleh Saul, Daud, dan Salomo. Pada zaman Salomo sudah dibangun bait suci yang Bait suci pertama. Itu dia bait suci yang kan? pertama ya. Itu udah ada sekarang ya? Sudah, enggak, udah dihancurin yang sekarang. Oh, dihancurin sama Babel ya itu ya? Yang pertama dihancurin sama Babilonia, yang kedua dihancurkan oleh Romawi, Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Itu berarti bawahnya gambar Ya. gitu ya. Ini kan apa namanya, setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Yang utara Raja Yeroboam, yang selatan Raja Rehoboam. Jadi kalau sambil dilihat ya di layar kita, kemudian habis hakim-hakim, terus kerajaan Israel itu Saul, Daud, Salomo, kemudian dibangun bait suci pertama di zaman Raja Daud Sulaiman ya, berarti ya. Sulaiman atau Salomo. 990 sampai 930. Ini sebelum Masehi berarti ya? Sebelum Masehi. Ini Israel Utara versus Israel Selatan gimana ini maksudnya? Maksudnya setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Yang selatan dihuni oleh dua suku. Ya, dua suku, Benyamin dan Yahudi atau Yehuda. Berarti dua-duanya adalah anak Nabi Yakub. Nabi Yakub. Satu Cuman Benyamin, lain mak. satu Lain mak. Benyamin, satu Yehuda. Ya. Yang satu jadi bangsa Yahudi, yang Ya. satu jadi bangsa Benyamini. Enggak. Ada nggak sih? Enggak. Jadi kalau kata Yehuda itu yang menjadi cikal bakal kata Yahudi yang kita Oke. sekarang kenal. Nah, yang di utara itu 10 suku yang lain. Berarti belum ada Yahudi ya di 930 sebelum Masehi, baru ada di situ berarti. Belum ada istilah Yahudi, belum. Belum ada istilahnya. Belum. Tapi keturunan Yahuda. Ya, masih seperti Yehuda. Yehuda adalah kan anak keempat daripada istri yang pertama gitu. Benar, terus Baru setelah ada utara dan selatan, yang utara dikuasai oleh Assyria di itu abad ke-8. orang Syria berarti ya? Ya sekitar situlah, nggak jauh dari situlah. 700. Nempel malah kalau nggak salah. Kemudian baru di abad ke-6 Assyria itu dikalahkan oleh 6 sebelum Babilonia. Masehi. Sebelum Masehi ini semuanya abad sebelum Masehi ini. ya. Nanti masuk Masehi baru setelah Roma masuk gitu. Oke. Baru Assyria dikalahkan Babilonia kemudian membawa orang-orang Israel itu ke Babilonia atau ke Babel, pembuangan gitu, dibuang. Ya. Baru di abad ke-6 juga bangsa Babilonia itu dikalahkan sama Persia. Jadi Persia mengalahkan Babilonia, orang-orang Israelnya dipulangkan ke Palestina gitu. Baru setelah dipulangkan, orang-orang Israel yang di Palestina itu diperbolehkan untuk membangun bait suci yang kedua. Oh, ini masih Ya. abad ke-5 ya? Sebelum Masehi ya? Abad ke-6 lah inilah. Ini kan Ini penjajahan Persia yang jajah Israel bagian mana? semuanya. Karena kan gini, waktu Assyria masuk yang dikuasain cuma utara. Waktu Babilonia masuk, utara selatan dikuasain Babilonia. Kemudian waktu Persia masuk, Babilonia kalah, berarti Persia menguasai semuanya, utara Berarti dan selatan. memang dari zaman dulu daerah perebutan ya, daerah Iya. tanah Sam itu ya? Lah Apa iya. karena titik sentral dunia kali ya? Awalnya malah Israel masuk sudah ada bangsa lain belum? Sudah. Udah ada. Sudah ada bangsa Kanaan gitu bilangnya. Canaanite gitu. Itu malah udah jauh sebelumnya sudah ada bangsa Kanaan. Jadi memang wilayah itu memang wilayah perebutan. Oh, gitu. Ini belum selesai nih. Jadi nggak bisa klaim sembarangan sebenarnya. Harusnya begitu. Dan Persia ini belum selesai. Masih ada Yunani, masih ada Romawi. Nah, Di bait suci kedua dibangun. setelah bait suci kedua dibangun, barulah bangsa Israel ini masuk ke dalam masa bait suci kedua. Bait suci kedua ini di sini, ini juga ternyata masuk Yunani. Bentar. Masuk habis bait suci kedua itu mereka terbagi dua jadi Zoroastrianisme. Oh bukan. Ini di bagian yang ini saya cuma ingin menggambarkan. Ini nanti ada proses terciptanya agama Kristen. Ada agama Kristen dengan Yahudi itu ada hubungan? Ada, makanya di sini nih. Di sini nanti saya jelasin bagaimana terciptanya agama Kristen awal-awal gitu. Jadi pada masa bait suci yang kedua ini kan ada penjajahan dari Yunani di abad keempat sebelum Masehi, kemudian baru di abad pertama Yunani tadi sebelum Masehi ya. Romawi juga sebelum Masehi abad pertama,
masuklah Romawi. Jadi pada saat yang disebut dengan penjajahan Romawi itu, di daerah Palestina itu sudah ada 4 kelompok sebenarnya. 4 kelompok itu adalah Saduki, Eseni, Zelot, dan Farisi. Sebenarnya ada 5. Satu lagi tuh namanya kelompok Samaritan. Yang sebelah kanan nih. Ya, Samaritan ini orang-orang yang dibilang orang Israel tapi agak berbeda gitu ya dengan yang mayoritas. Bedanya apa? Kalau yang Israel utama, mereka percaya bahwa Ishak yang mau disembelih oleh ayahnya Abraham itu di Gunung Moria. Ya. Kalau Samaritan percayanya Ishak yang mau disembelih oleh ayahnya Abraham itu di Gunung Gerizim. Beda gunung gitu loh. Beda gunung bro gitu loh. Ya. Dan ternyata yang Samaritan sama yang Israel yang utama ini punya kitab Torah yang beda. Narasinya sih kurang lebih sama, tapi dari satu kitab Torah yang isinya 5 kitab Musa itu ternyata ada 6.000 perbedaan. Gue pernah bawa ke sini, pernah tunjukin. Ada 6.000 perbedaan. Oke lah, itu bahasan lain ya. Tetapi dari kelompok-kelompok Yahudi ini juga selain mendapat pengaruh dari Zoroastrianisme, juga ada pengaruh dari Helenisme, karena kan dari Yunani kan ada Helenisme. Ratu Helena. Iya, Dewi Helen. Dewi Helen. Karena Israel pernah berada di bawah penjajahan Yunani, otomatis Yunani kan bawa budaya Helenisme. Nah, dari Mesir sampai ke banyak daerah di daerah situlah. Kemudian juga ada pengaruh dari yang non-Yahudi. Non-Yahudi ini bisa juga mungkin dari orang-orang yang di daerah Mediterranean itulah. Dari 4 kelompok ini, yang punya pengaruh terhadap Kristen itu yang pertama adalah yang Eseni. Karena Eseni adalah golongan yang mistis yang mereka sebenarnya maunya memisahkan diri dari orang banyak, mereka maunya beribadah gitu. Jadi nggak duniawi gitu ya? Nggak duniawi lah istilahnya. Bahkan kalau kita pernah dengar ada dokumen Dead Sea Scroll yang diketemukan di Qumran itu, dipercaya yang menulis adalah kelompok ini, Eseni. Kelompok kedua yang mempengaruhi Kristen itu di kelompok Zelot. Kelompok Zelot itu kelompok yang pemberontak. Nah, salah satu kelompok ini ada yang jadi murid yang disebut murid Yesus lah, Simon gitu. Ada kelompok lagi Farisi. Farisi ini ada yang rakyat biasa, ada seni, ada penyair dan segala macam. Juga ada ulama. Mereka ya orang-orang biasa yang menjalankan Taurat gitulah. 3 kelompok ini yang mempengaruhi adanya Kristen, karena kalau kita tahu ada yang namanya Paulus. Pernah dengarkan Paulus kan? Paulus dari kelompok Farisi. Oh gitu. Walaupun dia dari suku Benyamin, tapi pada waktu itu dia masuk kelompoknya adalah kelompok Farisi. Paulus sendiri adalah orang Blaster. Bapaknya Yahudi, emaknya Yunani gitu. Tapi Farisi ini ada bin-binnya nggak sih? Faris bin apa gitu? Farisi, Paulus bin apa gitu? Kan yang namanya Paulus banyak nih. Paulus yang nasab jelasnya Paulus ini kenapa harus dipercaya kan? Tentunya harus ada Paulus bin apa dan mungkin ada ya, tapi saya nggak sampai ke sana lah. Gitu. Oke. Nah, dari pengaruh yang tadi Zoroastrianisme, Helenisme, non-Yahudi, kemudian Eseni, Zelot, dan Farisi, inilah yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Jadi kalau mau dibilang yang menciptakan Kristen siapa? Ya Yahudi-Yahudi juga, gitu loh. Tapi Yahudi-Yahudi yang apa? Yahudi-Yahudi yang sudah istilahnya kalau boleh dibilang tuh sudah terpapar dengan kepercayaan pagan. Sekarang bayangin, tadi kalau kita naik lagi ke atas nih, kurang lebih 4 abad di bawah Mesir. Nih bangsa Israel nih, kurang lebih 4 abad. Kemudian kira-kira di bawah penjajahan bangsa Assyria kurang lebih 2 abad. Kemudian Babilonia juga kurang lebih 2 abad. Kemudian Persia mungkin tidak terlalu lama lah, 1 abad lah ya. Kemudian setelah Persia apa? Yunani. Kemudian Romawi. Jadi sekarang kalau kita list nih, Mesir, Assyria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, 6 bangsa nih. 6 bangsa yang pernah menguasai bangsa Israel. Semuanya pagan. Dan yang paling singkat 20 tahun kan? Yang lainnya ratusan tahun tuh. Iya. Berarti pengaruhnya kuat tuh ya? Udah gede lah pastilah. Mesir pagan, Assyria pagan, Babilonia pagan, Persia pagan, Yunani pagan, Romawi pagan juga. Ya memang akhirnya Romawi jadi Kristen malah. Tapi semua bangsa-bangsa yang pernah menguasai bangsa Israel semuanya pagan. Pertanyaannya, pasti asimilasi ada dong? Pasti. Ya dong. Kalau ada asimilasi mungkin juga pasti ada
pertukaran Ada mix and match lah ya. pertukaran ideologi atau apalah ya, yang Penyocokan. konsesi lah Ya, ini ya, percampuran. Penyocokan ya. Jadi kalau bangsa Israel tadinya monoteis, terus kemudian ada paham politeis, ini digabungkan begini. Biar Digabungkan. Jadi kalau monoteis sama politeis digabungkan jadi apa tuh? Inilah yang menjadi Multiteis. Kristen. Ini yang menjadi Kristen. Gabungan ini yang menjadi Kristen. Kalau yang monoteisnya tetap Yahudi. Tapi monoteisnya Yahudi dipakai sama Kristen. Digabungkan dengan politeisme bangsa-bangsa yang sudah mempengaruhi itu, digabungkan jadi apa? Jadi monopoli dong berarti. Monopoli, monoteis, politeis, monopoli. Jadi monopoli itu. Ke situ. Atau monopoli. Tadi gua SNI nyambung, dia monopoli. Bikin rame, dia monopoli. Satu-satu ya. Satu-satu, apa namanya? Aduh. Nah, kurang lebihnya begitu, kurang lebihnya. Berarti ajaran awalnya Nabi Isa sebenarnya kan monoteis dong. Kalau Nabi Isa jelas monoteis dong. kan, maksudnya Tuhan yang satu gitu kan. Tauhid. Tuhan yang satu ya. Tahu, cuman karena pengaruh orang-orang yang menciptakan agama Kristen ini adalah orang-orang yang sudah terpapar budaya-budaya yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain. Politeis itu. Helenisme itu kan pagan. Bahkan ada satu Bible, kayaknya pernah saya tunjukin di sini. New American Bible Revised Edition, John 1:1. Ada kata-kata logos. Itu ternyata juga pengaruh dari Helenisme filosofi. Ada catatannya ada catatan kakinya di situ. Jadi pola-pola tiga ini di pagan kuat juga ya? Kuat. Nah sekarang kita lihat aja, Mesir pagan kan, dewa-dewanya lah ya. Kita tahu lah, mungkin ada Osiris, Horus, Ra gitu kan. Assyria juga kan pagan. Pagan. Gue lupa nama dewanya. Babilonia juga pagan. Namrus, Tamrus, Semiramis. Persia juga pagan. Ada Mitra, Ahura Mazda dan segala macam. Yunani pagan juga, dewa-dewa, ya kan? Romawi juga begitu. Jadi semuanya pagan. Jadi itu adalah gabungan daripada ajaran-ajaran pagan yang mempengaruhi Kristen. Oke, kita nggak ngomongin Kristen lah ya sekarang sebenarnya. Nah juga kalau kita buat Kristen di Indonesia kok, tenang aja nih yang ada di Israel ya. Ya, yang kita mau ngomongin ini kan Yahudinya nih. Yahudinya yang akhirnya bagaimana kelanjutannya sampai sekarang ini kan. Kita tahu kan pada waktu Bait Suci kedua sudah dihancurkan, Yahudi kan terdiaspora lagi. Pada waktu terdiaspora mereka ada yang di Eropa, Eropa Selatan, Eropa Utara, ada yang di Timur. Itu yang menimbulkan juga kelompok-kelompok yang lain yang disebut dengan, kalau di Eropa yang bagian Spanyol itu namanya Yahudi Sephardi. Nanti ada yang di agak utara namanya Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi ini juga ada pindah nih dari Eropa Utara yang bagian Nomaden utara. Ya? Hah? Nomaden? Iya, lah kan mungkin dipersekusi. Nah, lagu gitu. ya? Akhirnya ke timur gitu. Jadi di Eropa Timur. Tapi juga ada Yahudi yang sudah terdiaspora itu, ada yang balik ke Israel, ke Palestina. Sebelum gerakan Zionisme ada juga. Kalau Yahudi-Yahudi yang tidak keluar daripada Palestina itu kebanyakan Yahudi kelompok Mizrahi namanya. Yang masih stay di situ. Yang sudah dari diaspora ada yang balik sebelum Zionisme. Nah, kita tahu pada waktu gerakan Zionisme dimulai di akhir abad 19, Theodor Herzl kan sudah mulai melakukan upaya kepada Ottoman, Sultan Abdul Hamid II gitu kan, ditolak dan segala macam. Dengan upaya mereka yang di luar sana, akhirnya mereka bisa merdeka sampai menjadi negara Israel, ya kan? Nah, tetapi kan masih banyak Yahudi-Yahudi yang di luar daripada Israel yang masih tinggal di negara orang gitu. Oke, yang kembali kayak Palestina mungkin jutaan. Sekarang mungkin berapa lah yang di Israel lah ya. Tetapi kan masih banyak nih Yahudi-Yahudi di luar daripada Israel yang mereka tidak setuju bangsa Yahudi mendirikan negara Israel. Itu masih banyak. Jadi yang setuju memang yang di Israel aja sebenarnya. Iya, yang setuju dengan gerakan Zionisme. Sekarang kita tahu tadi dari sejarahnya dari bangsa Mesir sampai ke Yunani Romawi, asimilasi pasti ada. Diaspora pada waktu mereka ke seluruh dunia, ada asimilasi juga dong. Buktinya apa? Kita bisa melihat ada Yahudi Kaifeng namanya di Cina. Ada Yahudi. Namanya Yahudi Kaifeng. Nggak kelihatan Yahudinya, kelihatannya orang Cina, mata sipit, hidung pesek itu istilahnya. Di Jepang juga ada. Di Ethiopia ada nggak? Ada. Gimana bentuknya di Ethiopia? Ya udah kayak kulit hitam, bener-bener kulit hitam. Tapi mereka keturunan Yahudi.
Jadi kan asimilasinya bukan setahun 2 tahun, bukan puluhan tahun, udah ratusan tahun. Berarti udah nggak pure blood sebenarnya. Nah, pertanyaannya kan jadi begini. Orang-orang yang memulai gerakan Zionisme ini orang-orang Yahudi yang tampaknya kayak apa? Awal-awalnya kan udah tampang-tampang Eropa. Iya. Apakah murni darahnya darah Yahudi? Pertanyaannya kan itu. Sedangkan yang di seluruh dunia yang lain aja asimilasi, ada Yahudi Ethiopia, kayak Frank, Jepang, bahkan di Indonesia juga ada. Iya. Ya kan? Nah, yang memulai Zionis tampang apa? Ras apa? Istilahnya lah, kelihatannya seperti apa? Eropa kan? Seperti Eropa gitu. Theodor Herzl gitu lah ya. Nah, jadi apakah orang-orang Israel yang memulai gerakan Zionisme itu adalah orang-orang Israel yang darahnya murni? Pertanyaannya gitu. Nah, ada istilahnya teori bahwa mereka yang memulai gerakan Zionisme itu adalah orang-orang Yahudi atau Israel itu yang hybrid gitu. Hybrid. Hybrid artinya darahnya nggak murni. Iya, nggak pure blood tuh ya kan? Nah, kalau orang-orang Yahudi yang masih terdiaspora, yang sampai sekarang masih ada di Eropa, di Amerika, mereka yang masih mengaku murni, mengikuti Taurat, mereka nggak setuju dengan Zionisme. Wah. Gitu. Karena dianggap memang bukan begitu polanya kan? Bukan begitu, karena belum ada perintah dari Tuhan menurut mereka. Jadi jelas berarti yang sekarang ada di negara Israel ini Berarti adalah mix antara politik dan agama. Gitu. benar. Pertamanya bawa sentimen agama, tetapi akhirannya menjadi politik. Nah, sekarang kalau kita kemarin dengar misalnya kejadian 7 Oktober. Oktober. Apakah itu apakah itu balasan pertama kali atau itu respon atau itu aksi atau reaksi lah gitu gampangnya. Kan itu kan kalau kita mau rujuk-rujuk kan harusnya kembali ke 1948. Ya. Pada waktu negara Israel berdiri. Ya. Dari 1948 apa tindakan orang-orang Israel terhadap orang-orang Palestina? Sudah ada upaya genosid. Memang sudah dari Kan? Nah, iya dari awalnya kan sudah ada. Jadi itu kan sudah berlangsung sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Terus tinggal tiba-tiba 7 Oktober dianggap sebagai gerakan teroris gitu. Kan emang gayanya kan playing victim. Berarti fair nggak gitu loh. Jadi kalau orang yang bilang 7 Oktober itu teroris, tindakan teroris, lah terus apa kabar yang 1948 sebelumnya gitu loh? Iya. Yang tindakan-tindakan sebelumnya gitu. Bahkan ada juga teori yang mengatakan bahwa penguasaan dari Gaza ini karena mereka kepengen bikin terusan baru, terusan Ben Gurion itu. Ya, bisa jadi. Ben Gurion yang penggagas 48 itu kan. Ya bisa jadi begitu. Nah, itu itu arahnya. Jadi itu ada dasar bisnisnya juga Ya, gitu. ada. Sekarang gini, saya mau tunjukin sedikit tentang persebaran lah ya, atau perpecahan dalam Yahudi lah ya. Oke, sebentar. Enggak, ini turunannya apa lagi nih? Jadi Yang ini, yang bagian satu lagi. Nah, ini habis dari bait suci ini, Kristen semua. baru turunannya. Ini lahirnya agama Kristen. Iya. Yang bagian itu adalah lahirnya agama Kristen. Oh gitu. Nah ini kita nggak usah bahas lah, kepanjangan. Juga ya bener ya. Kalau kita bicara Kristen, panjang banget sampai ke bawah tuh. Perpecahan nanti ada Katolik, Ortodok, Katolik nanti pecah sama Protestan. Nanti di bawahnya Protestan ada Lutheran, Anglikan, Calvinis, Baptis, Metodis, macam-macam. Ini semuanya terlalu complicated. Banyak lah. Kita nggak usah bahas yang ini kan, kita mau bahas yang Yahudi aja kan. Oke, sekarang di bagian yang satu lagi. Ya itu ya. Nah tadi kan saya udah cerita bahwa kerajaan Israel sudah pecah menjadi kerajaan selatan dan utara kan. Kemudian yang utara dikuasai Assyria, kemudian yang pada waktu Babilonia masuk itu kan yang selatan dan utara tuh semuanya pembuangan ke Babilonia. Baru ini yang masuk kelompok yang tadi ceritanya sampai ke 4 kelompok tuh yang ada Farisi, Eseni lah ya. Ini kita bisa lanjut. Nah kita lihat nih. Yang Eseni, Zelot, sama Saduki itu bisa dikatakan punah. Oh gitu? Oke. Jadi Samaritan, Farisi, Eseni, Zelot, Saduki. Yang punah yang Eseni, Zelot, dan Saduki. Eseni, Zelot, Saduki, tinggal Farisi dan Samaritan. Tinggal Farisi dan Samaritan. Oke. Kita udah bicara juga kalau yang 3 kelompok ini yang yang menjadi cikal bakal Kristen. Nah, kita bicara yang Farisi aja nih. Bro, yang Farisi. Yang Farisi ini setelah bait suci kedua dihancurkan, mereka pindah ke daerah namanya Yafne. Kemudian baru ada yang namanya penulisan Talmud.
Ya. kaum Farisi berarti. Ya, Talmud ini ditulis kira-kira dari abad pertama sampai kelima Masehi. Ya. Nah, di Talmud itu yang ada apa? Tadi saya bilang Mishnah, Gemara. Ini tafsir-tafsirnya lah ya. 1 sampai 5 masih berarti udah ada Nabi Isa dong. Ya sudah di nggak situ. ada malah sudah nggak ada. Nabi Isa kan kira-kira di awal abad pertama. Iya. Oh, ini abad ya, Nah, 100 ya. iya. Saya pikir dari tahun 1. Iya, enggak. Abad pertama sampai abad kelima lah. Nah, dari sini barulah ada kelompok atau agama yang disebut dengan Rabbinik Yudaisme. Setelah ada Talmud di 100 sampai 500 Masehi. Iya, jadi Oke. pada waktu itulah baru kita kenal yang namanya ada agama. Jadi ini perpecahan gitu loh, bro. Oh, pecahnya tuh di sini. Perpecahan antara Yahudi dan Kristen gitulah. Yang kiri ke Yahudi Kristen, Ya. yang kanan ke Talmud, Rabbinik Yudaisme. Ya, Oke. jadi ini Yahudi pecah nih ceritanya nih. Pecah kongsi gitulah. Ya. Kiri ke Kristen, kanan ke Yudaisme. Turunnya lagi dari Yahudi Kristen yaitu Kristen non Yahudi. Baru tuh ke Kristenan. Ya, itu ceritanya yang di bagian yang sebelumnya. Ceritanya nanti panjang. Masih ada Yahudi yang masuk Kristen tapi tidak menuhankan Yesus, masih ada. Oh gitu. Namanya kelompok Yahudi Ebionites. Mereka nggak makan babi, mereka sunat, tapi mereka menganggap Yesus bukan Tuhan, hanya pemimpin agama. Masih ada Yahudi. Mereka membolehkan untuk membuat cabang-cabang sendiri gitu, nggak? Iya. Nggak semua murni yang diturunkan sebenarnya Nabi Isa nurunin itu murni dijalankan nggak? Memang disesuaikan dengan Bisa begitu. kepengenannya mereka gitu. Bisa begitu. Kayak ini ya, prasmanan berarti yang diambil Prasmanan. yang Pilih-pilih. pengen aja. Iya. Jadi ada Yahudi yang masuk agama Kristen tapi tidak menuhankan Yesus. Nanti yang menuhankan Yesus itu yang mengikuti pola pemikiran Paulus gitulah. Nah, yang tidak mengikuti Paulus yang disebut dengan Ebionite. Nanti ada lagi Nazarin. Dipercaya sih kelompok-kelompok ini yang akhirnya bergabung dengan Islam. Oh, Gitu ya. complicated banget ya. Nah, setelah adanya Judaisme, pecah lagi nih bro. Ada yang disebut dengan Beta Israel, yang di atas kuning itu. Ada yang pecah karena dia menolak Talmud. Yang menolak Talmud ini menjadi kelompok yang disebut dengan Karaej. Karena ini Yahudi yang menolak Talmud. Nah, terus ada yang kelompok utamanya disebut dengan kelompok Judaism ini. Ini juga pecah menjadi yang tadi saya bilang, yang berdasarkan lokasi-lokasi. Ada yang Sephardi. Pecahannya pecah lagi 3 gitu. Nah, Sephardi. kelompok tapi ini ya, kelompok ya. Ada yang Sephardi, itu di daerah Spanyol dan Portugal. Nanti ada Askenazi, itu daerah Italia, yang pindah ke Jerman, terus baru kemudian pindah ke Eropa Timur. Ada yang Mizrahi, ini yang tetap di Timur Tengah. Yang tinggal Ini yang gitu. tetap di Palestina. yang Kelompok masih Mizrahi tinggal. ini, ya. Nah, yang kelompok Mizrahi ini nanti yang disebut dengan Sephardi. Kok Sephardi sorry, juga? bergabung dengan Sephardi karena yang Sephardi yang di Eropa juga sebagian ada yang balik ke Palestina. Jadi akhirnya kelompok yang Mizrahi dan Sephardi yang dari Eropa, setelah mereka sebagian kembali ke Palestina, kelompok yang ini akhirnya disebut sebagai kelompok Sephardi. Ini masih sebelum 48 ya? Apa sudah? Sebelum Ya? Jadi mereka kembali ke tanah Palestina bukan sebagai settlers ya? bukan sebagai Zionis juga loh ya. Hanya karena mungkin apa ya, kepentingan agama yang jauh lebih kecil lah dibandingkan dengan yang Zionis. Jadi Sephardi ini juga pecah, ada yang balik ke Israel, ada yang ke Amerika. Nah, yang ke Amerika ini yang mempunyai komunitas Yahudi Amerika. Yang dari Askenazi ini timbul gerakan yang namanya dengan gerakan Hasidik. Ini yang diketuai oleh Baal Shem Tov kira-kira di abad ke-18. Yang Hasidik pecah, nanti menjadi non Hasidik Mix Nakdim. Pecah lagi, jadi pecahannya pecah lagi, gini terus ya. Ya, kalau lihat dari awal tuh. Iya. Nanti selain itu juga ada Yahudi Hasidik. Nah, kita yang Hasidik dulu nih. Yang Hasidik ini juga ada yang sebagian migrasi ke Amerika menjadi disebut dengan kelompok Haredi atau Hasidik. Ini pecah lagi menjadi kelompok Haredi lainnya yang bergabung dengan kelompok yang disebut dengan Agudah. Agudah ini juga yang migrasi ke Amerika, gitu ya. Mana Agudah ya? Sebelah kiri di bawah tuh, di bawah ke bawah. Nah, di situ kan tuh ada Haredi di bawah tuh ya, ada Hasidik tuh ya. Hasidik ini kan tadi pecah menjadi Chabad Lubavitch, kemudian ada disebut lagi kelompok
Haredi lainnya. Yang Haredi lainnya bergabung dengan yang Aguda. Aguda ini tadi dari atas yang Haredi non Hasidik yang ke Amerika gitu. Yang di sini dari Chabad ini nanti juga bertransmigrasi atau pindah ke aliran yang namanya Aliansi Pembaruan Yahudi. Mereka berpindah menjadi kelompok reform gitu. Kelompok reform ini dibarengin dengan orang-orang Yahudi dari yang Hasidik tadi, yang non Hasidik, pecah lagi menjadi pergerakan reform di Jerman, kemudian migrasi ke Amerika di abad ke-19, nanti pecah dengan reform dan non reform. Yang reform menjadi Persatuan Jemaat Ibrani Amerika. Nanti yang pecahannya yang dari yang apa tadi, yang reform, yang non reform ada lagi pecah menjadi konservatif, ortodok modern, di mana Yudais konservatif ini membuat Persatuan Sinagog Konservatif Amerika. Pecah. Ini turun menjadi rekonstruksi Yudaisme. Nah, kelompok yang Persatuan Jemaat Ibrani, Persatuan Sinagog, Aliansi Pembaruan, rekonstruksi Yudaisme, ini masing-masing kalau ada yang disebut dengan reform, ada yang disebut dengan konservatif. 4 kelompok ini disebut sebagai kelompok Yahudi yang progresif Yudaisme. Ruwet kan? Baru begini aja ruwet. Gimana yang Kristen loh? Sama begini juga? Oh, lebih ruwet. Lebih ruwet daripada, jauh lebih ruwet. Grafik yang tadi? Iya. Apa ini apa namanya? Yang di bawah. Bagian yang tadi tuh. Yang di bawah setelah terbentuk Kristen, bawahnya menjadi Kristen apa? Itu jauh lebih ruwet daripada ini. Ini nggak ruwet ini. Ini belum ruwet. Ini nggak ruwet, ini ruwet ini. Belum. Ini pecahannya dari tadi, dari awal. Ini kan ini tabel kedua setelah yang sebelumnya tadi. Iya. Ini tabel sebelumnya aja tuh udah maksudnya kemurniannya ya. Segini dibilang ruwet. Yang Kristen itu jauh lebih ruwet. Beneran. Ya kalau dilihat dari bagan ini ya mengenai Yahudi, mereka tidak men-treat Yahudi sebagai agama kalau pandangan saya. Sudah menjadi apa ya? Udah jadi kayak golongan aja, Iya. atau udah Iya. kayak perusahaan lah gitu Iya, misalnya. betul. Tetapi Yudaismenya tetap mengikuti gitu. Enggak, Yudaisme jadi kayak value aja Agamanya gitu. tetap mengikuti. Dengan value aja gitu. Iya. Tapi ini perpecahan itu biasanya terjadi karena ada kepentingan. Iya, pasti. Skala ini politik sebenarnya jatuhnya. Ada skala kepentingan, kepengennya begini. Mungkin politiknya bukan politik negara kali ya. Iya Pak, politik Apa? Organisasi, golongan. Iya. Nggak, kalau misalnya mereka misalnya menganggap bahwa Yudaismenya ini adalah sebuah keyakinan, mereka pasti akan takut bikin sekte sendiri atau takut bikin aliran sendiri. Kenapa? Siapa tahu lama-lama melenceng gitu. Karena setiap kelompok-kelompok ini mereka kan mempunyai pemikiran agama yang akhirnya berbeda-beda. Jadi kita harus bisa bedain antara yang namanya agama sama pemikiran agama. Kelompok-kelompok ini terjadi karena ada perbedaan pemikiran agamanya. Gitu. Soalnya gini, kalau mengerucut kepada Islam ya gitu, teman-teman misalnya gini, bukan berarti karena keyakinan kita juga, ibaratnya bahwa di Islam itu kan Quran, ada yang punya pandangan berbeda dari satu huruf aja, itu pasti rame. Sudah bisa beda. Gitu. Iya. Nah, adanya perbedaan di Islam itu di perkara fikih kan? Ya. Kan Nanti gini, saya punya bagian serupa untuk yang Islam. Versi Islam. Boleh juga. Nanti kita bisa lihat ya. Sebentar aja. Kita selesaiin dulu yang ini nih. Jadi di Amerika, kelompok-kelompok Yahudi yang terbentuk akhirnya menjadi apa? Menjadi dua yang utama, progresif Yudaisme dan Ortodoks. Ya. Nah, di bawahnya progresif. Bagian yang mana tuh? Oh, yang biru. Iya, yang bawah nih. Biru. Coba geser ke kiri sedikit. Nah, itu tuh. Oke. Paling bawah tuh kan ada. Jadi 4 kotak itu menjadi yang namanya kelompok progresif Yudaisme. Yang sebelah kanan itu yang Ortodoks. Ya. Tapi di dalamnya progresif itu kan ada kelompok reform dan kelompok konservatif gitu. Nah, bedanya cuma itu aja. Jadi kalau kita lihat di Amerika sekarang, orang Yahudi yang reform 30% kurang lebih. Yang konservatif 30%, yang ortodoks 20%. Sisanya campuran gitulah. Yang ini yang pro Zionis yang mana? Kalau yang sebentar. Yang menentang ya. Kalau saya nggak bisa bilang semuanya menentang. Nggak, kalau secara bagan. Yang paling menentang itu ortodoks.
ortodok anti Zionis. Iya, gitu. dia yang anti dengan negara Israel. Bahkan orang Yahudi sendiri dia dibilang antisemit kan juga. Padahal dia Malah dia berasal dari Semit malah. Iya, dia Semit kan. Iya, gitu. ya keturunan Sem gitu. Ya kalau antisemit Arab juga antisemit kan? Kan sama-sama keturunan Sem. Iya, Arab juga keturunan Pasti kan Sem. jadi bilang orang Palestina antisemit, nggak mungkin dia juga Semit. Kan kalau dibilang anti-Semit berarti kan anti keturunan Sem. Keturunan Sem. Iya. Arab itu kan Sem juga. Sama, keturunan Sem juga. Ada yang bilang kita Sem juga atau Han kan? Han kan Afrika kan ya. Kita lebih ke Sem sebenarnya kan. Hem. Yang Afrika Hem. Ham kan Ya. Afrika kan Ham. Ham atau Hem. Yang Asia termasuk Indonesia Yafet. Oh kita Yafet. Yafet. Karena sipit-sipit. Iya. Oh gitu. Jadi Ham Afrika, Sem ke Timur Tengah, termasuk Israel, Arab, terus yang Yafet yang ke Asia, termasuk ke Indonesia. Berarti ini ya ortodok anti Zionis, konservatif ada yang pro. Ada mungkin lah ya sebagian gua, saya nggak sampai sedetil sampai konservatif yang pro berapa gitu enggak. Tapi kalau kita lihat di Israel sendiri itu juga memang ada kelompok-kelompok Yahudi lagi yang kalau boleh dibilang berdasarkan apa ya? Kalau orang bahasa Inggrisnya itu observant gitu lah, melakukannya sampai di mana gitu. Contoh di Israel itu ada kelompok yang disebut dengan kelompok Hiloni. Mereka sekuler. Hiloni. Iya, itu yang warna orange tuh sebelah kanan tuh. Oh. Nah, Oke. nanti ada kelompok yang lebih kecil sedikit namanya kelompok Masorti. Ini semi mengamalkan Taurat maksudnya. Nanti ada kelompok lagi Dati namanya, itu mereka taat. Ada lagi yang Haredi itu sangat taat. Nah, yang tadi saya bilang yang ada kelompok Yahudi yang cowok kerjanya cuma belajar Taurat dari pagi sampai malam, itu yang Haredi. Oh. Atau disebutnya kelompok Haredim gitu lah. Ya udah nggak keduniaan lagi guys gitu ya. Tapi mereka yang nyari duit malah istrinya, yang cowok hanya belajar Taurat gitu. Sampai segitunya. Gitu. Jadi mulai setelah ngobrol gini jadi masuk akal waktu kemarin ada IDF ngebanting Rebai. IDF Israelnya ya. Dia ngebanting Rebai. Iya, karena Reba itu menentang Zionisme dan menentang negara Israel. Dan berarti dia salah satu di aliran ini yang nggak Iya. sama Zionis gitu kan? Iya. Oh, bisa jadi masuk gitu. akal. Nah, kalau kita lihat nih, walaupun begitu, di Israel sendiri itu mereka juga tetap punya rabi masing-masing. Contoh nih ya, ada ketua rabi yang khusus kelompoknya Sephardi, yang kedatangan dari Eropa, yang dari Spanyol, Portugal. Ada juga ketua rabi yang Askenazi. Jadi di Israel juga ternyata juga ada rabi untuk yang Askenazi gitu. Ulamanya. Askenazi, ulamanya gitu kan. Wakilnya mewakili kelompok Askenazi gitu. Nah, ini hanya info tambahan nih ya. Kalau kita lihat lagi di atas, ini ada nama Maimonides nih. Yang mana tuh? Ke atas. Atas. Itu yang ada Yahudi Sephardi dan Askenazi ini. Yang sebelah kiri fotonya tuh namanya Rabi Maimonides tuh. Dia dari Maimonides, kelompok Sephardi, Yahudi Sephardi. Sephardi. Kalau yang Rasi itu dari yang Askenazi. Kalau Rasi dia seperti apa ya, kayak semacam ahli tafsir lah. Tapi gambarnya kayak orang Islam ya? Ya, dandanannya memang. Emang Timur Tengah semua ya? Iya. Sebenarnya. Kalau yang Rasi ini kurang lebih seperti ahli tafsir lah ya. Kalau yang Maimonides ini juga ulamanya lah, ulamanya Yahudi. Ada satu yang paling saya ingat begini. Maimonides itu mengatakan begini. Jikalau seorang Yahudi pergi ke suatu tempat dan dia tidak menemukan sinagog, rumah ibadat mereka, mereka boleh beribadat di masjid, tetapi dilarang masuk gereja. Kenapa? Karena masjid buat mereka itu masih tempat yang menyembah satu Tuhan, Bukan atau menyembah paganisme. Tuhan yang esa, Monoteis, bukan paganisme. monoteis. Tetapi mereka dilarang masuk gereja karena gereja buat mereka dianggap sebagai tempat menyembah berhala. Mereka jadi Yahudi menganggap gereja itu adalah pagan. Tempat menyembah berhala. Nah, berhalanya siapa? Yesus menurut mereka gitu. Karena mereka nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan kan? Iya, gitu. Nah, Maimonides sendiri ini juga membuat tulisan-tulisan kan. Dia mengatakan bahwa Ismailite, orang-orang Islam, ya, dianggap mereka adalah murni monoteis. Penyembahan berhala sudah lama keluar dari hati dan mulut mereka. Ya. Karena kan kita tahulah sejarah diakui suku sama Quraisy. Diakui sama dia. Jadi dia juga mengakui Tuhannya orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Gitu? Iya. Yaitu siapa? Yaitu Tuhannya Abraham, Yakub, Ismail, Ishak.
masuk akal ketika dibuktikan bahwa berarti memang Nah, Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad kan, memang dari Ya, zaman Nabi Adam iya. mereka juga ada penyembah Allah gitu. ya itu teologinya Islam, Pak. Dia berani mengatakan bahwa untuk Kristen itu disebut sebagai apa? Abodah Zara. Abodah Zara itu adalah penyembah asing. Penyembah asing itu artinya penyembahan yang sebelumnya tidak ada di dalam Yahudi gitu loh. Jadi ini penyembahan asing. Siapa yang dimaksud yang disembah? Yesus. Jadi sebutnya Abodah Zara itu adalah boleh dikatakan penyembah berhala gitu. Berhalanya adalah manusia yang dituhankan gitu. Ini yang ngomong Maimonides loh ya. Rabi ini loh yang ngomong loh, bukan saya loh. Jadi gini, kalau di dalam fenomena kejadian sejarah, bangsa Yahudi ini menganggap keagungannya sudah berhenti di bangsa mereka kan ceritanya ya, bahwa gitu. Tapi mereka juga nggak bisa menafikan bahwa Isa Al-Masih ini orang yang istimewa sebenarnya. Ya semacam guru lah. Istimewa lah gitu. Ya. Tapi mereka nggak mengakui di situ kan, selesai kan gitu. Karena gini, kenapa mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias seperti orang Kristen? Walaupun kita Islam juga mengakui Isa sebagai Al-Masih atau Mesias. Yang tadi alasan-alasan yang tadi saya sebutkan, mereka tidak mengakui Yesus atau Isa itu sebagai Mesias atau Al-Masih karena apa? Pada waktu Yesus lahir masih ada perang. Dan kemudian Yesus itu bukan keturunan langsung daripada Salomo sampai ke Daud. Gitu. Itu adalah anak adopsi gitu. Anak adopsinya daripada yang dia sebut dengan Yusuf misalnya. Iya, karena ayahnya bukan gitu kan. Bukan ayah kandung kan gitu. Nah, kemudian juga pada waktu Yesus lahir belum semua orang tahu Hashem gitu. Alasan-alasan pokok seperti itu yang ada di dalam Taurat mereka yang membuat mereka menolak Yesus sebagai. Nah, memang Yahudi ini tidak mengakui agama Kristen dikarenakan memang ya bukan monoteis lagi gitu ya. Iya. Tapi dia juga nggak bisa menafikan bahwa Isa Al-Masih ini pasti orang spesial kan ibaratnya, karena dia maksudnya guru lah bagi mereka ya. Maksudnya kayak Mesias, tapi dia nggak mengakui ajaran itu kan gitu ibaratnya. Bukan Mesias, bukan Mesias. Bagi mereka bukan Mesias. Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Nggak, pokoknya dia taunya orang pinter aja. Ya guru lah gitu. Guru aja gitu ya, bukan. Dai lah gitu. Tapi sama Tuhan berarti bukan ya, jauh lah ya. Bukan. Nah, kalau bagi Islam mungkin jadi pelengkap dari dua itu menurut. Jadi ibaratnya Tuhan yang diakui para Yahudi, Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Islam, gitu kan? Iya, itu gitu. jelas. Jelas. Tapi memang ada orang spesial yang lahir, Isa Al-Masih ini juga nggak bisa dinafikan. Tapi beliau juga kalau bagi Islam ada juga Nabi gitu. Iya. Nah, jadi melengkapi jatuhnya sih sebenarnya. Tuhannya Yahudi, Tuhan kita juga. Iya. Tapi manusia mulia ini itu juga bagian dari Mesiasnya bagi Muslim kan gitu kan? Iya. Cuman konsepnya Al-Masih di dalam Islam beda dengan konsepnya Mesias yang di Yahudi. Beda konsepnya. Kalau konsep Mesias yang di Yahudi itu kan mereka menunggu akan datang lagi. Kalau kita Mesias bukan nabi ya bagaimana? Mesias itu bukan nabi ya? Mesias itu bisa imam, bisa raja, bisa nabi. Bisa tiga orang ini jadi Mesias. Membawa pesan bukan? Mesias. Mesias itu artinya sebenarnya yang diurapi gitu. Yang mau jadi imam diurapi, mau jadi raja diurapi, nabi juga diurapi. Oke. Nah, konsepnya yang Al-Masih di dalam Islam itu beda dengan konsepnya Mesias yang di Yahudi. Kalau Yahudi Mesias kan tadi saya ceritakan dia harus keturunan apa sampai kapan dia datang dan segala macam. Kalau yang kita kan hanya memandang Nabi Isa Al-Masih itu karena dia bisa membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang, bahkan sampai bisa membangkitkan orang mati hanya dengan cara mengusap gitu. Nah, Al-Masih itu artinya bisa mengusap gitu mengusap, ya. Kalau bedanya di situ. Bagi Yahudi nggak mengakui karena dia bukan keturunan asli Daud, kan? Iya. Nah, kalau dalam Islam orang-orang mulia itu tidak dilihat dia kayak misalnya ini keturunan Bani Israel, tetap aja dia ada nabi kita kan gitu. Iya. Kan? Iya. Bahkan kita mengakui sampai ke Adam sebagai nabi. Kita menyebutnya Nabi Adam alaihissalam. Di Yahudi tidak mengakui Adam sebagai nabi. Gitu. Yahudi enggak. Walaupun di Islam kita tahu bahwa Allah SWT sudah menurunkan 124.000 nabi. Nabi benar. Ya kan? Dan 315 rasul. Di Yahudi mereka mengakui bahwa ada 1 juta nabi yang diturunkan. Tapi bukan dari Adam gitu. Adam itu bukan nabi buat mereka gitu. Waduh.
Terus Jadi nasabnya ke Adam apa dong para ini? oh, nasab tetap mereka Tapi mengakui bukan nabi aja gitu. bukan nabi Ada aja. orang namanya Adam gitu. Iya, manusia pertama. Manusia pertama. Iya. Bedanya di situ. Kalau kita mengakui sampai ke Nabi Adam alaihissalam juga nabi. Kalau di Kristenan Adam nabi ya? Kristen juga tidak menganggap Adam sebagai nabi. Enggak. Jadi pengawaran Nabi Adam cuma Islam dong? Iya. Oh. Kita mengakui Adam sebagai nabi sampai kan Nabi Isa al-Masih diteruskan oleh Nabi Iya. Muhammad SAW. Makanya ada anggapan bahwa Islam baru lahir di zaman dia apa? Kayak Islam baru lahir nih gitu. Pas Muhammad. Secara institusi betul dia abad Institusi, ke-7 institusi. Tetapi kalau kita lihat secara akidah Akidah dari zaman dia dari Adam, Nabi Adam alaihissalam. Demikian tadi kamu ini yang dimana Ustadz Donditan dan juga Akhi Ari Untung ya, membahas tentang bagaimana kepemilikan Filistin itu tadi, siapa pemilik sahnya dan mengapa ada yang membela dan ada yang tidak ya dari pihak Yahudi ini. Maka menjadi sebuah keilmuan tersendiri apabila mana kita mengetahui tentang bagaimana sejarah ataupun dahulu pernah terjadi, Islam pernah berjaya, Islam pernah melindungi umat manusia ya, tidak pandang bulu apa itu agamanya, dan itulah menjadi sebuah bukti bahwasanya Islam itu rahmat bagi segenap alam. Jadi apa-apa yang pernah berlaku pada zaman dahulu ketika Islam berjaya, dan maka semuanya aman. Hanya saja memang dari bangsa-bangsa lain yang dahulu orang-orang ada banyak juga orang-orang Yahudi ya yang membuat makar karena kecemburuannya ya, karena ingin berkuasa itu tadi, lalu banyak mereka mengadu domba satu dengan yang lain sehingga kekuasaan Islam itu runtuh kala itu kembali dikuasai oleh penjajah yakni bangsa Romawi ya. Jadi memang pada zaman dahulu ketika bangsa kafir itu ya, bangsa kaum kufar itu berkuasa, itu kesaliman demi kesaliman itu merajalela. Bahkan ketika dalam keadaan perang sekalipun ya, itu ada tempat-tempat peribadatan itu dimusnahkan ya. Contoh seperti sinagoge ya, tempel Salomon Temple itu diruntuhkan, dan masjid-masjid pun diruntuhkan dengan mereka ingin mendirikan gereja-gereja itu ya. Mereka meruntuhkan tempat peribadatan umat Yahudi dan juga umat Islam. Tapi ya itulah tadi kemunafikan demi kemunafikan memang ada terletak di diri mereka ya, antara orang Yahudi dengan orang Kristen ini memang mempunyai slogan-slogan yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan perilaku mereka gitu. Yang sesungguhnya ajaran kasih itu pun tidak sampai gitu ya. Ajaran kasih tidak sampai karena bukti nyata penjajahan di muka bumi itu yang melakukan penjajahan di muka bumi itu hanya dua agama ini, antara Yahudi dengan Kristen. Ini memang mereka ini bangsa-bangsa penjajah, kaum penjajah gitu ya. Tapi tidak mau dikata penjajah. Mereka yang teroris, radikal ya, tapi menuduh umat Islam selalu menjadi tumbal untuk propaganda mereka, untuk tuduhan-tuduhan keji mereka ya yang dialamatkan kepada Islam. Tapi alhamdulillah dengan adanya medsos ya, dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman ini, ada teknologi-teknologi canggih ya, dari HP, dari medsos ya, berbagai macam platform ya, media sosial itu dapat mengakses ya, karena memang video-video amatir ini yang menyelamatkan gitu ya, tanpa kita sadari bahwasanya video-video amatir ini dapat mengalahkan video-video profesional ya yang ada di media-media yang mereka punya ya, khususnya bangsa Siriwil dan orang-orang Kristen ini kan mereka mempunyai media ya seperti CNN itu kan, dari Amerika itu CNN itu kan memang selalu membuat kabar-kabar bohong begitu. Jadi disinilah maka peranan kita sebagai umat Muslim dengan
adanya HP ini ya, kita buat sedemikian rupa, kita bantah fitnah-fitnah mereka sehingga mereka pun akan membenci sesama mereka. Nah, ini hari ini terbukti ya, bahasanya orang banyak empatik terhadap umat muslim, karena umat muslim ternyata tidak seperti apa yang mereka selalu gembar-gemborkan, mereka kabarkan, mereka fitnahkan, mereka tuduhkan melalui berita-berita media-media barat gitu ya, yang pada akhirnya kebenaran itu terungkap dengan sendirinya, yang dimana tidak terlepas dari pejuang-pejuang video-video amatir kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rify Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.